Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada perintah yang harus diulang tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini tiap Jumat dikomandangkan, berarti ayat ini pesannya sangat penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti mati kita yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati kau yang ngatur. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustadz mati. Siapa yang ceramah? Senangnya kalau ustadz mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita, wahai warga Yogyakarta, kalian lahir agamamu Islam, khitan kalian Islam, nikah syariat Islam, identitasmu kau tulis agama Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan kafir? Ada. Yang mana itu Ustaz? Contoh aja, contoh. Jangan kau marah, jangan marah. Contoh, lempox, ngelem. Jangan kau ketawa. Lem toh, nah campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutnya. Pas ngelem, mabuk setengah. Dia ambil naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kodongo. Makanya anak muda, silakan kau jadi anak gaul, anak band-band, anak motor-motor, anak skater, silakan. Tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring. Saya baca. Tuh, mati. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh aja ini, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Didapat sama polisi. Kejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari, tembak peringatan. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Akhirnya tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kok tembak kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu tembak dia jongkok. Pantas. Ini jangan kau musuhi polisi cowok. Oi, kau kira enak kalau hidupmu tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijara, kau datang ke polisi. Tolong polisi, tegakkan hukum, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Jangan ketawa, saya serius ini. Toh, pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu bukan polisi Indonesia, polisi film India. Itu film India kan 3 jam, nanti habis film baru dia datang. Jadi bisa jadi kita beragama Islam, tapi kemungkinan juga bisa jadi kita matinya dalam keadaan kafir. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Itu caleg kalau mau dipilih pasang baliho, takbir, fotonya dibalik kepalanya, siap jungkir balik untuk rakyat, pret, beleng-beleng. Tidak. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan ustadz, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan, dan setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah seperti ini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Orang ceramah masa ada setan? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Sudah 55 umurnya siaran langsung juga. Gayanya. Woi, jangan siaran langsung. Saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Simpan dulu HP-mu. Woi. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-mu. Simpan dulu. Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan ya. Bisa? Bu, ada ibu-ibu di Makassar ngefans betul sama saya. Usianya kira-kira 55 tahun. Saya heran, ibu-ibu aja yang ngefans sama saya. Saya lagi ceramah, dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi. Ternyata dia ambil HP-nya selfie. Baru dia tulis di Facebook, dia latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Selesai ceramah dia kejar, 55 umurnya. Selesai saya ceramah dia kejar. Ustadz boleh selfie? Boleh, rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah dia ganti lagi gayanya. Udah ulang lagi. Ulang Ustadz, jelek saya bilang dalam hati. Biar kau ulang apa, mukamu yang jelek. Selesai selfie, langsung dia bilang, Ustadz boleh cium? Haram, tidak boleh. Tidak nafsu Ustadz, cari barakah, haram. Coba kau masih muda. Nakal. Simpan dulu HP ya, simpan dulu ya. Bu, bisa? Nah, wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini, siap? Siap? Nah, yuk cowok-cowok, terutama ini cowok jomblo fisabilillah. Nah, kau diam dulu, kita dengar dulu ini ibu-ibu salawat ya. Ayo bu, ayo bareng-bareng bu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah. Ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon cowok, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana orang tak nafsu sama kau? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Kau tegas dong. Sebagai cewek muslimah, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah.
Ngapa? Apa tanya-tanya? Berhenti. Ini Waalaikumsalam. Ibu-ibu diam, kita dengar ini cowok-cowok. Ayo, cowok jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ayo. Diam ya, diam. Kita dengar ini cowok. Yuk. Salatu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Sudah bos. Overdosis kok. Kita diam semua, kita dengar ini di atas. Ayo, duduk ngambil gaya loh. Ya, ayo bareng-bareng, yuk. Love it. Ini mau poligami, Fred. Nah, ayo bareng-bareng semua, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dek, bisa ndak bedakan tadi mana suara cewek, mana suara laki-laki? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah kasih kita telinga yang lengkap sensor pembedanya. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tanpa kau pernah kursus. Woi cewek, mau ndak saya kasih handphone iPhone X Max 512 giga? Mau? Gratis, mau? Mau, mana? Mau. Tapi pulsanya 5 juta ibu, mau? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Nah, mau diapa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Buka HP rusak, telingamu masalah. Berarti yang mahal bukan jaringan. Yang mahal bukan seluler. Yang bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi nih telinga, ya. Tempatnya kiri kanan proporsional. Bagaimana seandainya telingamu satu di bawah pantat? Halo, ya Ustadz. Lagi di mana? Di rumah aja Ustadz. Ayo. Repot toh? Ya, repot. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Woi, cowok. Woi. Mau saya kasih ini kamera, mahal ini kalau dikumpul semua, ratusan juta ini. Saya mengajar mata kuliah fotografi di UNHAS. Nih, ya. Kalau kamu ngambil gambar, kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kamu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya di tempat itu. Kau harus tahu berapa kecepatan angin ketika ada kau ambil gambar. Kau harus tahu berapa jarak dari matamu dengan objek yang kau akan ambil. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di mata, begitu kau buka otomatis autofokus. Tidak perlu kau putar, siapa ini? Oh, ternyata Felix Xiao. Wah, tidak perlu Pak. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata, Allah kasih kau sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan. Seandainya tidak bisa dibedakan, tertukar istrimu. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Bos, saya mengajar mata kuliah public speaking. Nah, praktikumnya itu pidato di depan saya. Wih, ada cewek, ada kawat di giginya. Saya biasanya di kampung pagar yang dikawat. Ini giginya dikawat. Saya tanya, apa namanya itu, Dek? Dia bilang behel. Oh. Lidah Sulawesi ini, bos. Yang
Kau paksa saya menjadi lidah Solo. Hah? Mahal itu, Dek. Ini 20 juta. Wih, 1 kali umroh. Disimpan di giginya. Saya tanya, sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, tapi apa? Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, ndak ada gigimu, apa kau mau kawan? Ayo, berarti yang mahal gigi. Hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah ndak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Saya yakin Dude Herlino ndak akan main sinetron kalau sudah keluar giginya. Ndak ada yang mau nonton. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Makanya jangan kau pernah ngeluh. Jangan kau merasa putus asa. Jangan kau merasa kamu miskin. Kalian semua orang kaya. Yang kekayaanmu kata Allah, fi ahsani takwim. Itu badanmu yang sangat cantik. Ya. Saya jelek Ustaz. Karena kau membandingkan sama yang cakep. Saya tidak mau duduk dengan ini artis Satri Hijrah, hancur saya. Hancur. Lebih baik saya dekat-dekat sama Tukul 11-12. Kalau saya dekat-dekat di sini, hancur saya, Pak. Bersyukurlah kepada Allah, dan salah satu cara bersyukurmu, kamu datang di tempat ini. Allah kasih kita begitu banyak nikmat. Sehingga Rasulullah pernah sujud, meneteskan air mata dalam sujudnya. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air mata? Kata Nabi, karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adakah yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi? Demi Allah, di kolong langit ini tidak ada orang yang hebat ibadahnya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau masih sadar ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan. Maka kalian bersyukur datang ke tempat ini. Dengan catatan, setelah kau datang ke tempat ini, sehari sampai 3 hari, kalian dengar dakwah, kalian berzikir, kalian ngaji, kalian mencatat. Ingat, setan tidak pernah putus asa menggoda kalian. Bagaimana cara dia goda? Dia hancurkan pahala-pahalamu. Adakah perbuatan yang bisa menghancurkan pahala-pahala kita? Ada, kata Nabi. Sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang bisa menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Adik-adik sekalian, kalian pulang ke sini 3 hari kalian bertengkar. Bertempur. 3 hari kalian bertempur, melawan iblis, melawan kesombongan, melawan kepongahan, meningkatkan kesabaran. Jangan pikir setan putus asa menggodamu. Dia akan goda kamu setelah kau pulang. Dengan cara apa? Dia hancurkan amal-amalmu. Sehingga nanti kau berkata di hadapan Allah, ya Allah, mana pahalaku? 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Allah menyatakan, memang dulu ada pahalamu, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Apa gerangan yang menghancurkan amal itu? Kata Nabi, 1, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Gosip, gibah, penyakitnya. Bu ibu. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan, bawa Nabi ke surga, Masya Allah banyak perempuan. Masuk ke neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan. Kenapa? Kata Nabi, karena 2 hal. 1, dia tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Dan yang kedua, dia tidak mampu menjaga mulutnya. Penyakitnya ibu-ibu. Saya ajak lewat tadi, masih ada yang gosip. Begitu saya dilihat, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Sibuk. Kenapa? Saya pakai baju kok yang sibuk. Kang gosip. Jengkelku. Kenapa kok gosip saya? Bu. Halo ibu. Penyakit ibu-ibu yang tidak bisa dikendalikan hawa nafsu menceritakan kejelekan orang. Kalau laki-laki kumpul paling dicerita, wih, itu anak sayang. Yang pertama cakep tapi beleng-beleng. Itu yang kedua cakep, tapi ya dongok. Itu kan. Paling kita cerita itu
Wah, itu motor saya rewel, itu mobil saya yang tua, wah sedikit-sedikit mogok lagi, itu atap rumah saya bocor. Paling kalau bapak cerita itu, tapi coba kalau ibu-ibu. Pertama dicerita sinetron, jelek betul sifatnya itu ya. Iya toh, langsung tetangga jadi korban. Kumpul begini tuh masih ada gosip. Apa? Dia enggak ngomong tapi matanya dong. Apa? Hidungnya enggak serasi dengan roknya. Beliau kayak umbul-umbul. Sudah. Satu udah digosip. Lewat lagi satu. Apa? Palsu. Kenapa kau tahu? Lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Coba ya. Ayo adik-adik. Ya. Nah, maka saya heran sebagai anak bangsa, kok kita dituduh orang Islam selalu menyebarkan fitnah. Islam sangat membenci fitnah sehingga Nabi mengatakan al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi pemain buser, apakah namanya itu? Cocok nih. Baser, apakah itu? Yang suka cari duit dari menyebarkan fitnah. Hah? Yo itu baser. Hah? Manalah. Tidak adalah kita orang Islam. Suatu kali Nabi menyampaikan, barang siapa yang mengucapkan 2 kali syahadat, diyakini sampai mati pasti masuk surga. Abu Hurairah senang dengar ini. Lalu Abu Hurairah berlari-lari kecil menuju ke pasar. Dengan tujuan apa? Dia mau menyampaikan berita gembira ini. Lalu didapat oleh Abu Bakar, oleh Umar. Abu Hurairah, kau mau pergi mana buru-buru? Saya mau menyampaikan berita penting. Apa itu? Barusan saja saya dengar menyampaikan Nabi, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Umar berkata, betul kok Nabi bilang begitu? Betul. Saya tidak percaya. Ayo kita datang ke sumber. Dalam teori komunikasi inilah disebut check and recheck. Datanglah Umar klarifikasi ke sumber berita Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul berita seperti itu ya Rasul? Nabi katakan betul. Tapi ya Rasulullah, ada apa? Ini Abu Hurairah, dia mengumumkan di pasar. Terus saya khawatir nanti disalahpahami umat kita. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Biar zina yang penting syahadat masuk surga. Saya salah paham nanti orang. Saya khawatir hadis ini dipahami dengan salah. Lalu Nabi katakan, oke, jangan kau sampaikan ini halal umum, karena dia bisa mengganggu kemaslahatan umat. Itulah sebabnya kita kenal dalam Islam, likulli makam makal, wa likulli makal makam. Setiap ada ucapan, ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Maka ibu-ibu harus bijaksana memegang WhatsApp, harus bijaksana memegang medsos. Kenapa? Karena jika ibu salah menempatkan medsos itu, maka ibu bisa berujung pada penjara. 2. Yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Apa itu kata Nabi? Hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh. Cinta dunia boleh. Mana yang tidak boleh? Terlalu cinta kepada dunia. Kenapa ibu? Yuk. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Cinta dunia. Mana cinta dunia? 1. Menganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Sebentar, masih panjang waktu duhur. Ini kan sampai jam 3. Cinta dunia. Mana lagi cinta dunia? Ini paling banyak cewek. Mukanya dia tidak terima dengan ikhlas. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Sekarang cewek kan banyak palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pantatnya gabus, palsu. Itu terlalu cinta dunia. Perempuan kan sekarang bingung saya lihat. Rambutnya panjang, mau dikasih keriting. Yang keriting rambutnya dia kasih lurus. Iya kan? Allah sudah kasih yang baik,